Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Pada channel kali ini kita melanjutkan channel yang lalu, yaitu tentang cara belajar bahasa Arab secara mandiri, mudah dan senang. Langkahnya bagaimana? Langkahnya bagaimana? Untuk mengenal lebih jauh dan menguasai suatu bahasa termasuk bahasa Arab, maka pada tahap awal dan menjadi modal yang sangat mendasar, perlu diketahui pembagian dan kategori kata-kata itu sendiri. Kita mengenal kata, kemudian kita bagi kata-kata itu sendiri. Dalam bahasa Arab kata itu kalam atau kalimah. Maka dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, kedua fi'il, dan ketiga huruf. Jadi kalau kita itu melihat sebuah kalimat dalam bahasa Arab, itu pasti isim, ada fi'il, ada huruf, atau kurang lebih dari ketiga kata itu. Kalau nggak isim, fi'il, atau huruf. Atau kalau kita lihat, kita buka Al-Quran, kita baca satu ayat ya, di situ pasti ada isim, fiil atau huruf, pasti itu kata yang ada dalam bahasa Arab. Ikhwanu billah, kita uraikan satu persatu. Isim itu apa? Isim itu kalau kita bahasakan secara sederhana, isim adalah kata benda dan jumlahnya paling banyak dalam kata dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, fi'il itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat. Dan yang terakhir adalah huruf, yaitu kata sambung atau kata tambahan. Tetapi yang akan kita bahas di awal-awal pertemuan ini, yang kita bahas yaitu isim dan huruf. Kenapa fi'il kita nantikan atau kita tunda dulu? Karena fi'il ini pembahasannya agak cukup rumit. Karena fi'il atau kata kerja ini berubah didasarkan pelaku. Padahal dalam bahasa Arab itu pelakunya banyak sekali. Nah, kalau dalam tasrif lughawi yaitu ada 14. Ya, nanti kita bahas di lain kesempatan. Ikhwanu billah, memasuki yang pertama isim. Ini kita bahas isim secara global dulu. Nanti di bab selanjutnya kita bahas isim secara spesifik ya. Ciri-ciri isim. Isim itu ciri-cirinya banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas ciri-ciri yang mudah dulu ya, yang mudah dulu, tidak begitu rumit. Yang pertama, ciri isim itu adalah harus didahului alif lam. Contohnya Al-Baqarah, Al-Madrasah, itu ada alnya. Itu pasti isim. Kemudian yang kedua, bertanwin, yaitu harokat akhirnya pasti bertanwin. Seperti rojulun, madrasatun, Muhammadun. Ini. Kalau yang pertama tadi harus diawali dengan al, yang nomor 2 bertanwin. Dan ini menjadi catatan. Isim itu kalau ada al pasti tidak bertanwin, dan kalau bertanwin pasti tidak ada alnya. Ini menjadi pegangan. Dan mudah kan kita lihat, oh kok ada alnya, berarti itu isim. Kok belakangnya ada tanwinnya, berarti itu isim. Itu mudahnya seperti itu. Ciri yang ketiga, menunjukkan nama suatu benda. Jadi kalau kita lihat benda-benda di sekitar kita, itu ada meja, ada kursi, ada rumah, ada lantai, itu semuanya isim.
tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita itu semuanya isim. Kemudian yang keempat, menunjukkan sifat seperti besar, kemudian panjang, cantik, marah. Ini semuanya isim. Kemudian yang kelima, menunjukkan waktu, tempat, dan arah. Waktu misalnya malam, siang. Kemudian tempat misalnya Jakarta, Solo, sekolah. Kemudian arah, misalnya utara, selatan, barat, timur. Ini semuanya isim. Kemudian yang keenam, isim mempunyai ciri termasuk kata ganti, itu juga isim ya. Kalau anak teman-teman bisa lihat ada kata ganti dalam bahasa Arab, itu ada ganti, kata ganti dalam bahasa Arabnya itu domir ya, seperti huwa, huma, hum. Dia laki-laki satu, dia laki-laki dua, dia laki-laki banyak. Itu nanti kita bahas di pembahasan khusus ya. Kemudian yang ketujuh, isim juga mempunyai ciri termasuk kata tunjuk atau isim isyarah. Hada ini, dalika itu. Dan ini nanti juga cara menunjukkannya atau penggunaan isim isyarah atau kata tunjuk ini menurut mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Nanti kita bahas di channel berikutnya. Kemudian yang ke-8, isim diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Gambaran mudahnya tak marbutoh itu tak yang bentuknya kayak bendera atau kayak angka 5 Arab yang ada titik 2-nya di atasnya, itu tak marbutoh. Pasti itu isim, pasti itu isim. Kemudian yang terakhir, isim mempunyai ciri termasuk bilangan. Kalau kita bisa melihat bahasa Arab ada bilangan ya, misalnya wahidun 1, isnain 2, itu berarti isim. Ini walaupun nanti banyak ciri-ciri yang lain, tetapi ini hanya gambaran mudah kita bisa mendeteksi atau bisa melihat mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf. Ini mungkin pertemuan channel awal kita menginjak belajar bahasa Arab secara mudah. Kita lanjutkan di channel berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.